Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Bang Hensa. Bang, Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka KPK bahwa ini kan ranah pribadi. Kemudian PDI Perjuangan merasa ini upaya digembosi. Tanggapannya seperti apa? Iya, makanya yang bicara bahwa PDI Perjuangan yang digembosi itu yang menurut saya berusaha menarik kasusnya Hasto ini ke dalam lingkup partai yang harusnya tidak dilakukan ya. Sebetulnya harus ada satu klarifikasi lagi nih Bang Jo. Ada salah satu media nasional itu menulis bahwa kira-kira Pak Hasto ini oke aja mundur dari Sekjen PDI Perjuangan asal kasusnya ini berhenti. Benar atau tidak tuh anggapan seperti itu? Karena kalau memang anggapan itu benar ya, dan itu dicitrakan masyarakat itu benar, maka secara politik itu sangat melemahkan PDI Perjuangan dan akhirnya memang ujung-ujungnya adalah untuk penghentian kasus. Kan pertanyaan besarnya dalam case ini adalah kenapa kemudian baru dibuka lagi kasus ini setelah PDI Perjuangan tidak lagi berkuasa. Kan semuanya sudah masuk penjara semua kan, sudah selesai juga. Ada timeline yang panjang ya Bang ya? Iya, terus kemudian ini dibuka seolah-olah ini adalah sebuah kasus baru yang harus segera diselesaikan. Makanya beberapa variabel dalam kasus ini secara politik itu sangat mengganggu sekali. Nah, apakah yang tadi saya sampaikan itu kalau memang ternyata benar seperti itu, maka tarik-menariknya sebetulnya lagi-lagi ada di pribadi, bukan di partai secara keseluruhan. Nah, bagaimana sebetulnya dampaknya di PDI Perjuangan? PDI Perjuangan sejak masa Orde Baru, masih namanya PDI sejak Ibu Mega lah yang memimpin, selalu mengambil langkah-langkah hukum. Artinya perjuangannya itu perjuangan hukum, bukan perjuangan politik kalau menghadapi tekanan-tekanan seperti ini. Pada saat Ibu Mega ditekan Orba juga, yang diambil adalah perjuangan hukum. Nah yang sekarang ini, mestinya yang diambil oleh PDI Perjuangan adalah perjuangan hukum, bukan perjuangan politik. Perjuangan politik itu adanya ya itu tawar-menawar, sandra-sandraan gitu ya. Nah ini yang menurut saya agak beda sih dengan PDI Perjuangan yang lalu-lalu ya. Tapi menurut saya mestinya kasus ini segera selesai bila kemudian KPK memang ada keinginan menyelesaikan kasus ini dalam lingkup ranah hukum dan tidak lagi ditarik ke ranah politik. Ini kalau ditarik ke ranah politik nggak selesai. Namanya kartu truf itu cuma dibuka di ujung-ujung permainan. Nggak ada kartu truf itu dibukanya di awal-awal permainan. Pasti semuanya keluarin kartu kecil terus. Kalau main cangkulan gitu kan, keluarin kartu kecil terus. Kartu trufnya terakhir. Terus kita mau sampai kapan nih? Mau nunggu 2029? Saya kayak gini terus gitu. Jadi artinya memang menurut saya bebannya bukan di PDI Perjuangan sekarang. Harusnya di KPK. Jadi KPK mesti selesaikan ini supaya memang case-nya clear gitu ya, tidak ada lagi dan semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Benar nggak ini jadi masuk ke ranah pribadinya Hasto, ada tawar-menawar posisi sekjen kah, kemudian benarkah Harun Masiku masih ada di bumi atau tidak gitu. Case-nya ini mau sampai seberapa jauh dan lain-lain. Karena menurut saya mesti move on lah. Tapi kalau memang nunggu-tungguan buka kartu truf, ya ini tergantung berapa lama pertandingan kompetisi ini. Kartunya nggak akan terus-terusan dibuka. Mau Ibu Koni bilang ini ada di Rusia lah dokumennya, mau dikatakan Guntur Romli buka-bukaan, ya ujung-ujungnya memang hanya politik sandra-menyandra gitu. Nyaman nggak pemerintah atau penguasa baru saat ini masuk dalam sebuah permainan sandra-menyandra ini? Kalau menurut saya sih itu gitu dan sangat baik kalau tidak ditarik ke ranah partai sebetulnya. Iya, sebelum ke Bang Saur mungkin langsung direspon oleh Bang Jo ya tadi dari Bang Hensan. Ya, jadi betul Bang Hersan. Dan itu terkonfirmasi loh. Jadi sesungguhnya memang apa sih puncak dari persoalan yang ada ini? Puncaknya itu ya dipecat 3 kader ini. Itu puncaknya. Terkonfirmasi yang mau dipecat akan diumumkan tanggal 17. Cerita punya cerita, karena KPK yang akan mau dilantik akan segera. Nah, maka sikap PDI Perjuangan melebihi dulu untuk mengumumkan pemecatan itu sebelum tanggal 17. Sebelum tanggal pengumuman pemecatan itu Pak Hasto itu didatangin seseorang, oknum jenderal. Didatangin, jangan dilakukan.
menyampaikan pesan jangan dilakukan pemecatan itu. Ya, kalau saudara lakukan pemecatan itu, saudara akan dijadikan tersangka. Ini clear. Itu Nah, disampaikan oleh Pak Hasto sendiri? Disampaikan langsung. Loh, kan beliau yang menyampaikan ke kita. Disampaikan ke saya juga. Nah, jadi artinya, maka kami jadi bingung nih. Mana yang seharusnya kerangka hukum yang harus, kaidah-kaidah hukum yang kita lakukan, saya sebagai penasihat hukum, sebagai advokat. Terus sementara kita lagi berjuang untuk kepastian hukum, penegakan hukum, lah ini kita dicawe-cawe terus ini. Kenapa nggak dibuka aja fakta-fakta itu, Loh, Bang? maka saya setuju dengan Bang Saur tadi, kan kaidah hukum yang mau kita lakukan ada pra-peradilan. Ini kan banyak, ini melaporkan orang-orang yang tidak profesional terhadap Dewas atau memang diduga ada pelanggaran ke institusi terkait atau ke Komnas HAM. Ini semua upaya kita lakukan. Jadi kembali lagi memang apa sih hukum ini? Ya di atasnya ada politik. Nah kan ketika kita melakukan yang pasti mengenai kepastian hukum, nah ini ada yang bermain. Jadi untuk partai kami itu memang di out-out, memang ada yang cawe-cawe, dan itu bisa kita rasakan, gitu loh, gitu Mbak. Nah, Tapi menjawab pertanyaan dari Bang Henry tadi, apakah memang betul isu jika memang Pak Hasto bersedia mundur maka dia tidak akan jadi tersangka? nah, itu tadi yang saya sampaikan. Satu, mundur aja, saudara tidak dijadikan tersangka. Terus yang kemudian jangan umumkan pemecatan itu. Lalu terus apa itu namanya? Iya kan? Jadi memang ini nggak ada urusannya. Jadi kata Ibu Ketua Umum, partai kami ini sedang di out-out. Memang apa sih motor paling kuat untuk menggerakkan partai ini siapa sih? Sekjen. Sekjen ini kan cukup taktis nih, mengurusi seluruh DPC di seluruh Republik ini, ya kan? Bagaimana menjalankan roda partai, berjalannya kebijakan-kebijakan Ketua Umum. Nah, jadi memang motornya harus lewat sini nih untuk melumpuhkan PD Perjuangan ini, ya harus lewat Sekjen ini dulu. Iya, berarti terkonfirmasi di tengah, tadi pertanyaannya, Bang. Ya, clear. Di tengah kita mau kongres, Bang. Itu clear itu. Baik, kita ke Bang Saur mungkin ada tanggapannya. Menurut saya ya, pertama begini, saya mau merespon soal yang dibilang jenderal. Bagaimana seorang, katakanlah polisi, saya sebut nih, pasti akan saya kejar kalau ada orangnya, saya akan buat laporan nih. Bagaimana seorang katanya sekjen partai yang sangat besar kemudian bisa diancam oleh seorang polisi? Oke. Kalau mungkin, saya kan main logika nih. Kalau ada kepada orang ini kemudian ada yang lain diancam. Bagaimana ada Saur Siagian bisa diancam? Saya waktu laporkan Sambo, macam-macam datang gerombolan ke rumah saya. Status saya waktu saya buat mau doa lilin di mall, datang segerombolan dari Polda. Tiba-tiba di bawah ada teman saya DPR ke rumah, saya bilang, tiba-tiba foto-foto ini siapa? Saya bilang, ini nih status saya nggak mungkin ada bisa melarang saya berdoa, saya bilang apapun. Saya bilang, akhirnya berdoa saya 5 menit di bundaran itu. Ada, kemudian macam-macam. Tapi saya bilang, karena ini ada proses hukum, ketika saya laporkan Sambo, nggak ada menerima, takut. Terus saya bilang begini, kalau Sambo bisa mematikan Yosua, kalau kalian tidak terima, masalahnya adalah kalau juga kalian tidak mau tunduk kepada atasanmu, kamu juga bisa korban. Kepentingan Saur Siagian tidak ada di Sambo. Saya pernah klien saya, Pak Ensa, ditempatkan tersangka. Nih saya katakan nih, sekarang di Jenderal di Mabes Polri. Dasarnya sudah perdata. Saya teriak, saya ini ada jenderal di sana, dan jenderal itu sekarang Kapolda. Saya nggak sebut namanya karena dia akhirnya mengaku salah dan kasus nggak disangkakan. Maksud saya begini, seorang sekjen partai ini juga bisa menjadi polisi kan? Saya minta jauh kepada saya akan menawarkan diri saya untuk mengejar polisi buruk ini kalau itu betul. Tapi sebaliknya Pak Ensa, kalau tidak benar, sama dengan kawan-kawan nih, bawa dokumen katanya ke Rusia. Coba bayangkan, seorang partai nasionalis yang semua sebagian teman saya, kemudian membawa negara Rusia, ada apa? Nah, kalau itu berkaitan kepada kasus ini kata penyidik KPK, Prof. Koni ini saya kagum analisisnya. Bisa kena dia obstruction of justice. Disebut lagi Andi Wijayanto. Padahal Andi ketua timnya dulu Jokowi, yang mereka itu menikmati. Saya adalah yang paling sedih, Pak Philip, soal kasus daripada KPK. Saya mau relawan Jokowi waktu itu adalah untuk memperkuat daripada KPK. Tapi saya harus bertarung, saya bilang. Teman saya, 57 atas nama TWK, kemudian korban. Untuk penguatan KPK. KPK itu hancur di bawah Firly Bahuri. Di mana
teman-teman PDIP yang saat itu berjuang atau penguasanya atau yang memerintah. Nah, oleh karena itu, setelah tidak lagi Firly Bahuri, itu yang kita minta sekarang di obstruction of justice, saya setuju. Ini juga harus diseret. Bukan saja kasusnya yang diduga menyangkut ini, yang juga pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Nah, siapa memerintah pada saat itu? Kawan-kawan ini, kenapa kawan-kawan ini tidak mengingatkan gitu loh? Itu maksud saya, di publik sekarang ini, mereka udah berantem satu dengan yang lain. Iya, biar bagaimanapun kan, mereka ini memfasilitasi dulu Jokowi, yang sudah ada calon dulu wali kota Solo, mereka terabas. Tiba-tiba ada orang yang tidak punya pengalaman, begitu juga di Medan. Yang salah siapa? Bukan Hensat, bukan Saur. Tapi teman-teman PDIP memperlakukan khusus yang barangkali tidak alamiah ini. Kemudian siapa yang jadi disalahkan pada saat ini? Ini maksud saya, udahlah. Ini kan sudah proses hukum nih. Ya. Hasto sudah mengatakan, mengutip Soekarno. Yang seperti dibilang, wah kita hormat, tapi kalau kemudian lagi tarik lagi PDIP, teman-teman PDIP lagi, masa sekelas Hasto kemudian mau menyeret partai sekelas ini gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau memang ada itu juga kan polisi tidak benar. Sama dengan kemarin tuh, Pak Hensa. Ada seorang korban PIK 3 yang mengaku korban aguan. Saya datangi Doviri, ini pasti Pak Wakapolri datang nih. Pak Doviri, benar nggak ini? Namanya ada pengusaha, polisi itu adalah antek-anteknya pengusaha ini. Dibilang Bang Saur nih, ini Pak Doviri dengar nih. Polisi ini kuat, Pak. Setidaknya Doviri tidak bisa diintervensi kalau emang tidak ada dasar hukum. Saya juga spare dong. Ya. Tetapi jangan juga kemudian kita terselubung, semua tertarik lagi. Akibatnya apa? Teman-teman, saya kalau nggak benar, saya akan ketemu sama Pak Doviri. Ini anak nakal nih. Datang. Siap Bang, sama dengan KPK kemarin, kalau kalian ada tersangka gubernur, kalsel. Nggak bener. Sekarang kenapa kalian stop? Bila perlu kalian mengundurkan diri didengar ini. Baik. Jadi kalau kita fair gitu tahu loh. oknumnya siapa akan segera dilaporkan ya. Bang Iya. Hensat mungkin langsung ditanggapi bahwa ada oknum yang memberikan ancaman langsung kepada Hasto dan itu dibenarkan oleh Bang Jo. Nah kalau memang begitu kan dibuka aja. Kan kalau kasus ancam-mengancam disuruh mundur kan terjadi juga di salah satu partai terbesar, malah ketua umumnya kan ceritanya begitu. Jelas itu. Jadi kalau memang kebiasaan di negeri ini begitu kan harus dihentikan. Kalau kata Bang Saur tadi diselesaikan secara hukum, saya setuju. Tadi saya sudah katakan bahwa kebiasaan PDI Perjuangan itu berjuangnya adalah berjuang lewat langkah hukum, bukan langkah politik. Nah ini kan yang sedang dicoba diambil nih seperti langkah politik. Kita semua tahu lah, pada saat Pak Jokowi jadi presiden, PDI Perjuangan menikmati. Pada saat PDI Perjuangan berkuasa, Pak Jokowi dan keluarga juga menikmati. Nah, jangan kemudian hari ini kan antara mantan penguasa dan penguasa nih, gitu ya. Kemudian jadi seperti sandera-sanderaan, tunggu-tungguan kapan ngeluarin kartu trufnya. Nggak selesai. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol nih, ini mungkin Bang Sohar bisa tanggapi. Terjadi perbincangan di warung kopi, kita kan tebak-tebakan, ini kasusnya Hasto mau gimana nih? Akhirnya kita nebak semua, ini gantung semua, nggak selesai. Emang begini aja udah namanya pertandingan buka-bukaan kartu kan. Nah kalau begini terus yang dirugikan siapa? Kalau ditarik PDI Perjuangan, ya PDI Perjuangan yang rugi. Jadi menurut saya itu sudah tepat masuk ke jalur perjuangan hukum, masuk ke pra-peradilan, ya kita lihat aja ujungnya gimana. Kalau memang di test case ternyata KPK juga tidak bisa menemukan Harun Masiku, kalau memang Harun Masiku ini menjadi kunci dari bayang-bayang apakah ini kasus politik atau kasus hukum, ya sebaiknya memang KPK langsung ngambil langkah tegas. Ini arahnya diselesaikan, digantung, atau memang udah dianggap nggak ada gitu. Saya nggak tahu deh itu langkah tegas apa enggak gitu ya. Tapi yang jelas adalah banyak hal yang sebetulnya hari ini di Indonesia perlu perhatian khusus juga gitu. Jadi bukan tentang case ini, tapi selamat ulang tahun buat PDI Perjuangan hari ini ulang tahun. Wah, selamat ulang Merdeka gitu dong. Hari Akan ini merayakan ulang ya. tahunnya. Ya, ulang tahun. Nanti ya. Ya dong. Dan menarik bagaimana tanggung, kata tanggung kalau kata Bang Esa, berani nggak dibuka sampai habis. Tentunya kita akan lihat bagaimana tanggal 13 Januari nanti Pak Hasto akan memenuhi panggilan dari KPK untuk kedua, dan apakah semua akan dibuka sesuai dengan prediksi Bang Hensa. Terima kasih Bang Henry Satrio atas waktunya, dan juga Bang Johannes
Oberlin Tobing atas Siap. waktunya pada Tobing, ya. pagi hari ini. Tobing. Tobing, udah benar ya. Dia soalnya dia nggak bisa kalau udah tobing itu tersinggung itu problemnya. Dan juga Oke, Bang Bang Sar Syafri, juga. terima kasih Siap, siap. Bapak-bapak. Terima kasih. Sehat selalu ya. Sehat selalu ya.